Gua ke Sulawesi Selatan, ya kan? Di Leang-Leang lagi syuting itu Kemenparekraf. Gue jalan aja. Ada yang ngomong lah, ya itu kan yang pacaran sama Yono Bakri. Anjir jadi kesebut. Dia nyalip gue kenceng banget. Kenapa tuh si Bang Pras? Tiba-tiba dia minggir anjir kencing di pinggir jalan. Anjir gue lagi begini banget tuh. Mobil Cynthia tuh gue bilang. Gue udah cari-cari kemana nih. Lagi gini-gini aja. Yeay. Jadi gue naik kereta turun di stasiun misalnya Depok baru gue nyambung lagi tuh naik ojek. Lu sempat ke Depok? Iya dong. Kamu gak kasih tahu aku? Kenapa? Aku mau anterin. Tayang. Enggak, lu udah beristri anjir. Enggak, Gak usah kan coba deket-deketin gua. Main maksudnya. Stop, gua bukan pelakor. Anjing. Demi Cynthia nih. 8, 9, 9, 10. Nah, itulah acara ini teman-teman. Terus iya lanjut iya. Gue nemu sering nih ini panggilan nih. kesayangannya nih. Jangan kita, malu gua. Cynthia Mariska. Iya, Pras Teguh. Apa kabar? Aja gitu anjir. Baik dong, alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Gua mau spill the tea dulu karena gua menemukan beberapa fakta tentang elu dan lu perlu jawab benar atau salah. Cukup. Lu mau jelaskan? Oke, boleh. Sedikit aja. Langsung ya. Cynthia pernah ikut menjadi gadis sampul. Salah. Cynthia Mariska gak suka cowok. Salah lah. Gue pecinta cowok sejati. Zaman sekolah, Cynthia Mariska sempat punya panggilan cegan atau cewek ganteng dari teman-temannya. Benar. Cynthia Mariska suka dangdutan sejak kecil. Benar. Tolong potong TikTok ya guys. Cynthia Mariska udah main lebih dari 400 judul FTV. Salah. Cynthia Mariska trauma sama polisi karena pernah jadi korban. Halo Dek, bukan, salah tangkap. Betul. Korban salah tangkap. Salah. Oh salah, ini pertanyaannya salah semua nih. Gimana? Cynthia Mariska tergila-gila dengan Vespa. Kamu kenapa sih ngeliat aku begitu? Aku malu. Bener gak? Bener. Tergila-gila dengan Vespa, betul. Bener. Cynthia Mariska Ya. mengalahkan Pras Teguh. Bener. Di salah satu acara badminton. Bener itu. Happy lu ya? Happy banget. Puas banget lu. Puas banget. Kayak gue ngerasa bebas. Baik. Aku akan bukain cerita ini di situ. Kita pindah ngobrol ke situ ya. Oke. Boleh. Silakan kamu duluan biar aku tungguin dulu. Kembali lagi di Kasih Paham Bro, podcast yang dimana kita menggali para pria-pria hebat menemukan jalannya. Dan termasuk pria yang ada di samping saya ini, walaupun dia mengaku wanita, menurut saya dia lebih pria dibanding saya. Ini dia, Bang Cynthia Mariska. Halo semua. Halo. Halo Bang Pras. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Batuk. Batuk? Dari tadi kamu batuk terus kenapa? Gak tahu, mungkin karena cuaca kali ya. Oh iya? Kenapa gitu? Gak ada, gue mau langsung tanya aja. Oke. Seberapa happy lu ngalahin gue di badminton kemarin? Gue sebelumnya mengucapkan turut berbelasungkawa ya. Atas jatuhnya harga diri lu di sana. Aku mau bukain aja ke penonton. Apa tuh? Kamu DM aku kan? Apa? Sebelum bertanding. Apa tuh? Kamu kalau sayang aku kalahin. Cuaks. Cuaks. Mana Iya ada? kan, makanya gue sengaja kalah. Ilah.
Kagak. Enggak, ini emang tanpa settingan loh. Tapi lu latihan kan, sengaja latihan kan? Iya. Ya Cynthia Mariska aja yang suka main-main aja. Enggak pernah latihan sama Bapak Jirayut. Di situ Baru aja ketemu bikin. itu, pertama kali ketemu. Langsung main. Langsung main. Kenapa kok berat banget sih nafas lu? Gue sedikit malu tau. Kenapa? Sedikit Kenapa? sedikit ada. Karena kan itu pertandingan terakhir dan skornya kan di tim kita kan 4 sama. 2-2. 2-2, sorry. 2 sama kan. Iya. Harus ada penentuan siapa yang menang. Betul. Awalnya gue mau happy-happy aja. Tapi karena 2 sama, kalau menang anjir keren banget sih gue. Karena perjalanan di awal banyak yang nonton loh video itu. Iya. Gue sampai berdiri kan, nemenin tim gue untuk Oh iya. situ jangan pukul ke situ, Asli, jangan pukul ke asli. situ. Terus penonton udah mulai lihat gue kan, keren nih si Pras gitu. Alih Energinya strategi mulai nih. masuk kan Oh ke gue. siap. Akan ku hancurkan Cynthia Mariska dan Jirayut anjir. Tempe kemarin layu begitu. Wih temen gue Akan tuh. gue bantai lu. Sudahlah, nggak usah latihan. Latihan sekali doang gue. Tes raket doang. Oh masih nyetel nih tangan. Oke. Besok gue smash-smashin muka lu. Tapi Kecemes gua sama Cynthia-nya, sama cewek. Lu inget gak lu nyemes gua? Untung gua menghindar ada tuh. videonya. Iya, kalau enggak kena dada gua, caper gua itu. Ditembak cewek ya? Ini jadi highlight baru ditembak cewek. Disemes Cynthia gua anjir. Kalah gua. Tapi emang seru kan, maksudku Seru, pertandingan seru. terakhir ya udahlah kesampingin angka Iya, yang iya. 215 itu kan. 215. Gua sendiri. Tapi kita menghibur. Iya, Gue menghibur. senang sih. Sangat menyenangkan. Akhirnya atmosfernya jadi lebih wah. Dan gua baru sadar sebenarnya itulah panggung elu. Kenapa tuh? Kalau menurut gue ya, lu tuh senang dengan olahraga dan menghibur orang mungkin dengan sebuah energi menurut Iya. gue. Lu tuh keluar banget Cynthia-nya, nah itu tuh Cynthia menurut gue. Gue aja jadi keder tau. Kenapa? Kamu tuh bikin aku keder tau. Kenapa Bang Pras? Sumpah smash-smashan lu itu kayak wow. Kita rematch lagi yuk. Boleh. Gua pilih lawan teman sendiri ya. Silakan. Jangan. Tapi lu sama Jirayut tuh terlalu cocok menurut gua. Dan bukan gua lawannya kemarin. Siapa dong? Coba dicari lagi satu lagi yang kayak gua. Kalah lu pasti. Gak apa-apa kan belum dicoba. Cari aja dulu tandemannya. Ntar kalau udah kabarin kita. Kita mah siap kapan aja. Gimana ya cara deketin lu ya sebagai cowok tuh pasti bingung banget anjir. Kenapa? Lu lebih cowok daripada cowok. Kan belum dicoba. Gua udah coba tuh kemarin. Enggak, lu udah beristri anjir. Enggak, Gak usah kan coba beda. deket-deketin gua. Main maksudnya. Stop, gua bukan pelakor. Anjing. Giling. Enggak, maksud gua ngimbangin energi lu yang besar ini seperti apa ya? Maksudnya ya pantesan lu gak punya cowok sampai sekarang. Kata siapa? Sekuat ini. Susah tau cowok. Lu suka olahraga, push up bisa lu? Push up gak bisa. Push up lu gak bisa? Gak bisa. Ntar gue disuruh push up lagi mana. Lu bisa kan sebenarnya push up kan? Hah? Gak bisa. Lu gak bisa push up? Gak bisa. Gua panggilin nih satu orang yang bisa Siapa? ngajarin lu push up. Rocky! Sini. Rocky. Rocky. Mana tuh Rocky? Ya. Oh, ada gimmick dulu. Ada aja gimmick. Ada gimmick dulu. Masuk ada aja gimmick. gimmick. Ya. Apaan nih Rocky? Ya. Apaan nih Rocky? Banyak Apaan banget kunci ini? mobil. Tadi Apaan nih nih? gua sama tamu-tamu lu disangka vale, gua lagi ngerokok di depan. Terus lu yang nganter-nganter mobilnya? Gua parkirin. Ya aku lu yang parkirin. Wah ini Bang, duit bang. kok ada carry satu di sini? Mobil apa Carry. nih bisa Mobil lu begini? kali bang. Oh iya mobil gue ya. Lupa gue bawa angkot ke sini. Terus gini doang nih gimmick lu nih. Mau diapain coba? Habis udah. Ya udah nih kunci motor juga ada tuh. Rocky sini dulu dah kunci-kuncinya. Jangan bang. Kenapa? Ntar pada nyariin ke gua. Lu bilang tadi. Bang ada Cynthia ya hari ini. Iya. Lu ngefans banget sama dia. Parah. Nah, tuh. Masa sih Rocky? Udah follow dari lama. Udah follow dari lama. Lu lihat nggak dia tuh jantan banget? Lu ngerasa nggak dia jantan banget? Dan kelihatan dia pernah ngobrol juga sama gua di PWK. Nonton. Dia tuh nggak ngeliat fisik dari cowok tuh, cuman
sporty aja. Dia Mhm. kayaknya suka banget sama cowok sporty. Lu tadi bilang lu bisa push up sampai 10 kali. Buktikan Rocky. Ayo Rocky. Nih coba ya. Iya. Ini kan lu suka milih cowok yang sporty. Betul. Cobalah Rocky. Ini kalau lu emang bisa ketampanan lu menambah 99%. Cynthia Mariska yang ngomong sendiri tuh. Coba, ayo. Mau push up gimana? Push up ya, push up biasa aja. Gini? Jangan. Jangan. Gak usah begaya. Itu push up atau ngapain sih tadi tuh? Iya, ngapain sih? Push up Nah. satu tangan. Oh, push up satu. Oh, bisa. Oh, kayak Gila. keren banget. Gila anjir. Keren banget. Gimana? Sumpah. Satu Loh, tadi lu bisa. Coba lagi dong. Coba. Nah. Ini gila. Cojinya. Anjir. Gila. Yang 2 tangan coba mana? Bisa nggak lu? Idih. Demi Cynthia nih. 1, 2. Ih, gans banget. Gila. Demek. Iya kan? Demek Baru abis. 2. Demek Nambah abis. lo katanya tuh. Gua bawa gelas nanti bang. Ntar jatuh. Satu, buktikan ke Cynthia. 2, 3, 3, oke, 4, 4, 5, 5, Ini. 6, 7. 7, Demi Cynthia nih. 8, 9, 10. Nah, itulah acara ini teman-teman. Jika kalian mau sehat Parah. dan ingin mengejar cinta kalian, jangan tiru yang begini. Makin terlihat bodohnya ya. Gua mau pesan minum nih buat Cynthia. Gua bawa dulu. Nih. Panik lah. Hilang nih. Jadi kasih dia mau pesen apa? Ntar lu. Baca dulu pikirannya. Dia bisa baca pikiran. Coba. Baca dulu. Biasa natap, ditatap. Santai, napas santai. Lu kayak orang habis push up anjir. Emang Bang Pras. Parah. Coba lihat matanya. Kira-kira dia 5 detik aja. Coba sering tatapan. 1. Gak apa-apa, emang dia mau pisau matanya anjir. 1, tatap matanya. 2. Duh, bang. Can. Kayak dia mau aja malu anjir. Nah, bang. Gua mirip buat Abizar ini, bang. Waduh. Aduh. Ini Abizar kalau bapaknya bukan Uje. Bapak gua juga ustad, bang. Oh, bapak lu juga ustad. Ustad apa? Ustad kampung. Kirain yang gak Bagus, ikutan. selamat lah buat bokap lu. Mau pesan apa kira-kira Mau dia? pesen apa? Mau pesen pasti Americano. Iya betul. Kok tahu sih? Channelnya gua tahu, Kak. Apa? Simple Sirup. Kok dia tahu sih, Pras? Tuh, gila kan. Emang keren dia. Gila keren banget. Sakti lu. Ya udahlah. Gue butuh waiters loh di cafe gue. Lu mau Boleh, enggak? Kak? Boleh. Nanti Tapi gua jangan kasih, bawa kunci begini. Iya. Ini kunci Kowix mana? Nah, silakan bikin. Lanjut lagi. Nggih. Gua nggak bisa terlalu nge-push lu dalam pertanyaan dan ngobrol karena gua tahu lu lagi batuk. Kenapa dong? Ngobrol aja, santai. Nanti kamu sakit. Enggak, aku udah biasa disakitin. Siapa sih orang yang nyakitin kamu? Setega itu orang sama kamu? Cerita. Serius. Tenang aja, Rocky lagi bikin sesuatu kok. Nggak enak ya ada orangnya di belakang. Iya. Hmm, Lu olahraga gimana emang ya? selalu sering? Dari kecil sih, maksudnya emang dekat aja sama giat-giat olahraga. Karena dulu kalau gabut, kan kok anak zaman sekarang gabut main HP. Kalau dulu tuh gue gabut ya main bola di depan di gangan gitu. Makanya deket sama olahraga. Lu beneran main bola tuh, bola kaki. Bola apa lagi Bang Pras? Pakai sepatu atau nyeker? Enggak nyeker lah. Anjir. Nyeker. Kan dulu pakai bolanya bola panda tuh. Bola panda. Jadi bola plastik. Oh. Kalau mereknya nggak panda, Iya, nggak enak, iya. keras. Kalau panda empuk. Oh. Kayak gitu. Lu main sama cowok-cowok di situ? Ya rata-rata cowok-cowok semua. Karena yang cewek-cewek di angkatan gue tuh udah agak gedean, umurnya udah beda jauh lah. Jadi udah yang di rumah aja, mainnya sama teman-teman sekolah doang. Kalau gue sama anak-anak gangan gitu. Kalau lu terusin bisa jadi atlet tau biasanya? Harusnya ada cita-cita Ada buat cita-cita. jadi atlet. Tapi karena nyokap nggak ngizinin, bukan nggak support ya, tapi nggak ngizinin untuk jadi atlet yang serius. Ya udah akhirnya ya udahlah coba semua olahraga aja. Yang penting gue seneng gitu. Walaupun gue tahu ini nggak bakalan ada ujungnya. Jadi lebih baik gue jadiin hobi. Gitu.
gitu. Dan akhirnya jatuh ke film kan? Atau ke FTV yang lu bilang tadi itu. Yang 400 itu bohong ya? Nggak sampai 400 sih, gue hitung-hitung kayak 200 atau 300-an. Wih banyak Karena dong. 3 tahun lah ya. Banyak dong Bu, judul film lu mainin. Film televisi ya? Iya film FTV. televisi, iya sorry. Iya. Lumayan banyak, karena kan pas itu kontrak juga. Kalau kayak gitu Harus tuh satu judul bisa berapa hari syuting? Satu judul ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, tergantung. Cepet ya tapi ya? Karena emang sistemnya kayak sistem sinetron kali ya, syutingnya Iya. serba cepat gitu. Tayangnya berapa sejam? 45 menit? Durasi 75 kali ya, 75 menit. Cepet tapi ya, lu ngafal skrip gimana itu? Lagi juga kan gue ini Kak, dapat perannya yang selalu nggak dapat pemeran utamanya tuh. Iya, tapi kan main terus jatuhnya. Iya sih, tapi buat pemeran ya second lead menurut gue cuma 2 hari syuting, 3 hari syuting dan nggak capek-capek banget sih. Itu kan yang lagu-lagu kayak yang soundtracknya Dadali gitu-gitu kan. 4 mata. Iya, gitu-gitu kan. Katakan, iya benar. Jadi dulu menariknya gini, gue dulu sering banget nonton FTV kan, pulang sekolah nonton FTV, terus ngeliat cowok-cowok ganteng-ganteng tuh kayak Ridwan Ghani, ada Ruben, Nelly Mas, siapa lah lu sebutin aja, Gionino, bla bla bla, sampai akhirnya dulu kayak, itu orang ganteng banget ya, suka gitu. Pas gue main FTV, gue masih ketemu sama dia orang itu. masih syuting bareng gue ya, bayangin itu gue SD, dan sekarang gue udah di umur yang sekarang nih udah memumpuni usianya dewasa buat main FTV tersebut, jadi kayak ini orang nggak pernah tua ya. Jadi gue sadar ternyata regenerasi cowok itu lebih lama daripada cewek. Kalau cewek tuh kayaknya yang gue lihat kalau udah nikah kayaknya udah mulai berkurang tuh. Iya, apalagi sudah punya anak. Iya, apalagi udah punya anak, dia udah mulai mental berubah dan lain-lain ya. Durasi dia main FTV tuh udah mulai berkurang. Akhirnya gue sadar di situ. Tapi emang ganteng. Lu kan ketemu langsung lu bilang. Coba. Ada yang ganteng nih di otak gue. Ini top tier cowok ganteng. Iya. Tapi pas ketemu agak beda. Pendek gitu. Jadi gue kayak, padahal bayangan gue tinggi. Dia gitu. tinggi ya gitu. Jadi ekspektasinya tidak terpenuhi. Ayo Rocky buruan Rocky. Orang lagi ngobrol. Kalau nyari yang ganteng mah jangan jauh. Ya Allah nyoba godain. Siapa tuh? Ya Allah. Ya elah. Ya Allah kunci lu kemana-mana. Korek juga gak lu taruh di sini. Tuh korek mana Rocky, korek. Nah, emang lu ngasih ke gua korek? Nggak ada. Cynthia kali curan korek. Nggak ada. Oke, terima kasih. Gua ngerokok ya, sorry ya. Tapi kamu lagi batuk. Ini minum es juga. Ya sorry aku nggak bisa kalau nggak ngerokok, apalagi royalti nih. Royalti. Nah, lanjut. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Ya. Berarti lu suka sama cowok yang tinggi dong? Secara nggak langsung. Bisa dibilang. Gitu? Iya. Karena kan untuk ukuran cewek Indonesia kayaknya gue termasuk yang tinggi ya. Iya Buat standar Indonesia ya. Iya. Jadi pengennya kenapa cowok tinggi lebih menarik tuh? Karena kalau dipeluk langsung di dada. Langsung di dada. Iya ya. Kalau kayak gue dipeluk mentok kepala. Apa tuh? Pala ini. Apa itu? Anjing juga nih. Kaki lu buluan banget ya ternyata ya. Disipras lu udah ngomong berapa puluh kali. Gak apa-apa, gue baru lihat dari tadi anjir. Apaan dari Bini gue kemarin. juga gitu kok, tapi dicukur gitu ya? terus. Lu juga gitu? Gak, takut. Kenapa? Kalau dicukur takut banget Cynthia, sumpah. numbuh lebih panjang. Coba lihat. Ngapain sih Pros, aneh banget tuh. Itu kaki lu yang aneh, gue juga pengen gak lihat. aneh. Unik. Tapi kenapa gak lu cukur? Cewek-cewek kan biasanya cukur biar betisnya kelihatan cantik, jenjang gitu. Ini bagian dari wapak gua. Ini dicukur wapak gua hilang. Tapi kalau ada kayak acara-acara pesta apa gitu, lu harus kelihatan ini, nggak lu cukur? Nggak gue cukur. True beauty man. Yoi. Sejak kapan beauty ada standar ya? Tapi gue nggak buluan tahu kaki gue. Mana? Tuh lu cowok nggak buluan. Tuh kosong dikit banget tuh. Kosong. 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 Iya kan? Nggak ada anjir.
Kuat juga lu kayak pemain bola betis lu. Kenapa jadi ke betis? Ini lagi ngomongin bulu nih, ya kan? Berarti Tapi betis. kalau cowok suka yang agak tinggian biar Tinggi. Ya sih menarik aja lihat cowok tinggi. rata-rata mantan lu tinggi dong. Eh, Pernah nggak sama yang pendek? nggak pernah lebih pendek dari gue, paling sama. Gue semana lu sih? Coba. Kenapa Gue sih? cocok gak sih jalan sama lu? Coba sini. Berdiri aja, gue pengen ngukur. Gue gak mau jalan sama suami orang. Iya, Itu enggak. statement loh. Enggak, Nggak, ini ayo. kerja loh. Let's go. Oh, masih tinggian lu. Lu tinggi lu berapa sih? Gak tahu 100 berapa ya? 167 kali gak tahu. Sama segua. Masa? Iya. Gue tuh pendek ya ternyata ya. Anjir. Gue akhir-akhir ini berapa tahun ini ketemu ngobrol sama cewek-cewek. Yang terakhir Aureli, gue sedadanya. Sedadanya. Kan Oh, enak, iya. pas dipeluk langsung dada. Nah, tapi kan gue jadinya yang Iya. begitu. Masa gue harusnya kan dia. Jadi gue yang Lu tau gak? Anjir, Tapi iya. kalau cewek kan misalnya kayak gue nih bulu, Mm-mm. banyak juga tuh yang bilang insecure. Mm-mm. Kalau lu sebagai cowok, ih pendek nih orang, lu insecure gak? Sekarang enggak, dulu iya mungkin. Dulu sempet Dulu insecure. sempet. Terus gimana? Maksud gue kayak gongnya tuh apa ya, kayak ya gak perlu insecure sih. Gue SMP tuh udah ngerasa gue pendek. Karena Hmm. teman-teman gue udah mulai tinggi kan. Hmm. Gue pelan banget. Hmm. Gue pernah minum obat ortopedi anjir. Ada Serius. tuh yang di mana tuh di tiang-tiang kan. Mhm. Obat peninggi badan gitu. Terus Gue coba dulu tuh pernah. Makin ke bawah dia. apanya? Makin kecil gue Apanya? rasanya. Apanya anjir? Tulang-tulang gue kayaknya nggak bisa tinggi gue emang karena gue dari SMP Mhm. break dance. Oke. Jadi kebanting-banting badan terus kan Mhm. kayaknya rasanya. Hmm. Tio lebih tinggi dibanding gue. Oh iya Tio. Iya, Tio lebih tinggi dibanding gue. Adek gue hampir sama tinggi sama gue. Gue emang, tapi bokap gue pendek sih. Oh iya. Kalau bokap lu Bokap gua normal lah. ya standar pria Indonesia aja sih, nggak tinggi. Nyokap nggak juga. Ya olahraga lu bagus berarti. Ya mungkin ya. Hmm. Tapi kalau olahraga terlalu ke forsir juga kayak yang lu bilang, bakal Iya. mempengaruhi proses pertumbuhan Iya, tubuh. gue pull up tuh dari SMP. Gila. Makanya. Gue penasaran banget sih, kayak gue kalau ketemu lu pas SMP kayak Jangan gitulah anjing. Gue jadi malu kan. Tapi gue 2 bulan lagi akan balik ke SMP sih badan gue. asli. Iya. Lu lagi program ya? Gue liat-liat lu lagi coba disiplin. Iya betul. Sembari ngeliat lu juga. Kenapa? Lu kan lari. Enggak. Iya kan tiap hari gue liatin. Motivasi buat aku. Ya elah. Kok ya elah. Tapi- Jauh beda kan dibanding. Jauh beda. Lu lebih dibanding fresh sebelumnya. sekarang. Oh iya? Kalau dulu tuh layu gitu. Iya gue. Waktu kita ada tour kan. Heeh, 8 kota itu. heeh. Uff, Tapi ini enak udah lu good lah. Tapi gue nggak tahu ya kalau lu mau lebih kurus lagi. Mau gue. Gue sekarang udah 76. Mhm. Mau di 70 lah. 70. Iya. Jadi gue kurus, pakai sepatu agak tinggi biar lumayan tinggi lah. Tetap ya. Tetap. Tetap. Gue trauma banget ketemu Aureli kemarin tuh jadinya tuh mau bikin video klip. Apalagi ketemu Anya, Anya Geraldine. Itu tinggi banget ya. Paul, tinggi banget. Jangan sampai dia ketemu gue. Kenapa tuh? Makin insecure. Malu gue. Sama siapa lagi gue pernah. Yola pemain voli. Heeh. Wah. Di bawah dadanya gue. Perut langsung gue. Bener kayak ibu. Gitu. Gede tahu pada dia. Enak nih bikinannya Rocky Rocky. Gerung. Iya. Gak apa-apalah. Emang suka. Tapi dia gak ngegerung sih. Ngegigit. Nggak gitu ya. Cynthia. Haha. Ini dari sekian banyak tamu yang kita undang sini. Mhm. Satu-satunya cewek lu. Masa sih? Iya. Bener gak sih? Makasih loh. Cuma Cynthia kan yang cewek. Karena lu cocok banget nongkrong di sini, duduk di sini. Kan si anak nongkrong banget nih. Parah. Parah. Udah sehat juga lagi. Sama kayak Alhamdulillah. gua juga lagi program. Program. Lu ngejar apa sih? Badan udah bagus. Heeh. Terus apa lagi yang mau di- Puasan pribadi aja sih. Nggak, gue mempersiapkan diri gue, waktu muda gue nih sebaik mungkin biar nikmatin masa mudanya tuh lebih pol gitu. Atau ada yang nyakitin lu gak sih? Hmm. Biasanya cewek kan gitu ya.
cewek kalau udah nge-gym, pergi ke alam, Iya, tiba-tiba biasanya jadi gitu. atlet, biasanya disakitin tuh ya? Iya, biasa begitu tuh. Enggak sih alhamdulillah. Emang karena sadar aja. Alhamdulillah sadar sekarang. Kalau telat Iya. kan berbahaya. Sekarang berat lu berapa? Berat gua 56. Waktu kita tour itu berapa berat lu? Itu udah program kan? Itu udah Udah program. 58-an lah, 57, 58. Lu ngejar target nggak seberapa? Gue 1,5 bulan tahu turun 11 kilo. 11 kan? Iya. Gue tahu makanya wah ini fresh ekstrim nih dietnya. Iya parah. Ya kan gue nanya lu udah gak makan nasi kan? Kalau gue tuh enggak, masih nikmatin makanan-makanan gitu. Karena gue gak mau proses diet gue nih malah menghambat kebahagiaan gue gitu. Jadi gue pilih makan apa aja tapi intermittent. Gue karena perut gue buncit banget. Asli sekarang parah udah kan. rata. Nantilah pas kamera mati aku liatin perut aku sekarang gimana. Astagfirullahaladzim. Rocky ngeliatin lagi Rocky nih. Gue seneng sama perut gue. Waktu ngomong perutnya gini-gini aja. Parah. Bahaya. Rocky. Tahu Rocky anjir. Ini gue mau balikin lagi ke FTV. Bosen main FTV? Dibilang bosen? Enggak sih kak. Karena kan dulu goals gue emang pengen. Ada ambis kayak gue pengen nih sekali-sekali peran gue gak jadi pelakor mulu atau gak pernah dapet cowok yang gue pengen. Gue jarang tau nonton, lu banyak dapet peran apa emang? Ya itu pemeran utamanya punya pacar kan, pemeran utama di 2 nih kan. Nah gue nih selalu yang ngerecokin hubungan mereka gitu. Dan end up gue gak dapet siapa-siapa atau gue dapet second lead-nya juga. Dan gitu terus kebanyakan? Gitu terus. Sampai pernah ada satu skrip yang menurut gue ini gue banget nih. Sampai gue bilang ke penulisnya pada saat itu kan kenal sama penulisnya. Pak doain saya Pak ya. Nanti suatu saat nanti saya bakal mainin nih cerita ini. Saya jadi pemeran utamanya. Gue ngomong kayak gitu ya. Karena ini gue banget sih Nyet gitu. Di titik yang kayak gitu. Ceritanya dan lain-lain. Tapi gue sadar kan jam terbang gue juga belum terlalu banyak. Jadi gue harus bersabar. Dan alhamdulillahnya dikasih rezeki yang lain sama Allah. Malah belum balik lagi ke FTV. Iya gitu. Belum balik lagi. Jadi goals gue yang itu belum terlaksana. Kalau seandainya dipanggil dan jadi pemeran itu, mau balik lagi gak? Masih ada gak sih FTV itu sampai sekarang? Masih, cuma kalau dulu kan kayak seminggu syuting FTV tuh bisa yang jalan timnya tuh bisa kayak 4 tim seminggu. Seminggu 4 tim? Seminggu 4 tim jalan barengan. Kalau sekarang udah 1 atau 2 gitu. Menghasilkan banget gak sih lu main begitu? Dulu, cukup. Dibilang cukup. Dibanding menjadi content creator kayak sekarang? Lebih baik content creator. Oh iya? Ya. Kalau gue lihat-lihat dulu kayak, makanya gue bukan kaget atau gimana ya, tapi ngelihat kok temen-temen gue bisa ya kerjaan FTV. Dan sebenarnya eksplisit sih. Cuma pada saat itu gue mikir, kok bisa ya mereka beli sama ini. nih, sama gue, second lead juga. Tapi terus, dia bisa lebih dari lu. Paul, tapi gue mikirnya pada saat itu, mungkin terlahir kaya. Jadi dia FTV ya udah. Tapi emang banyak ada beberapa yang begitu yang dia emang udah kaya, biar berkarir iseng-iseng aja. Iya biarin. Tapi ada juga yang nggak tahu sih out of nowhere dia siapa. Kayak gitu. Jualan kali, jualan apa? Gelang ya biasanya di lokasi kan. Gitu, di lokasi suka jualan-jualan. Oh pantesan ada lebih. Ada lebih. Gitu. Tapi faktanya emang lu lihat ada dia jualan baju gitu? Enggak ada. Siapa tahu ada. Gak usah dilanjutin tapi intinya. Mau thrifting juga. Iya betul sih. Tapi intinya itu menjadi salah satu pertanyaan besar gue karena sebagai pelaku di dunia tersebut, gue ngerasa kayak alhamdulillah ini cukup. Tapi untuk gaya hidup yang tinggi gue rasa tidak mendukung. Gitu. Kecuali emang jam terbangnya udah tinggi banget dan pemeran utama ya. Padahal itu udah ratusan judul lu mainin kan. Abis diongkos bang. Abis diongkos kenapa? Abis diongkos. Kan karena sama-sama daerah Jakarta biasanya. Tapi kan gue dari Jakarta Utara. Iya. Gue Priuk, gak bakal ada tuh syuting di Priuk. Biasanya Cibubur ya? Cibubur, kalau enggak Jakarta Selatan, Jagakarsa dan sekitar. Iya. Di situ gue ngelihat gue harus kalau gue mau bisa saving, duit gue bisa terkumpul, gue harus bangun 4 jam dari jadwal callingan, siap-siap 2 jam sebelumnya gue berangkat naik kereta. Mobil belum ada ya saat itu ya? Belum ada. Jadi gue naik kereta
naik kereta, turun di stasiun misalnya Depok baru gue nyambung lagi tuh naik ojek. Lu sempat ke Depok? Iya dong. Kamu gak kasih tahu aku? Kenapa? Aku mau anterin. Tayang. Terus. Akhirnya ya udah, begitu setiap hari. Sampai akhirnya banyak struggling nih. Kayak misalnya contohnya kalau pulang kita syuting overtime. Syuting overtime tuh bisa sampai jam 2. Jam 3 tuh bisa kita pulang. Akhirnya bingung kan? Kereta udah gak ada. Grab mahal banget. Iya. Mahal pol gitu kalau ke Priok. Iya. Kayak 200 ribuan. Pada saat itu gue mikir, duh kalau 200 ribu banget, PR banget nih gitu. Akhirnya alhamdulillahnya ini the power of koneksi, ada relasi. Gue tuh sering ngobrol sama kru. Jadi suka ditawarin, ayo bareng aja sampai PGC atau mana nanti gue nyambung sendiri gitu. Akhirnya lu nyari teman di lokasi. Biar memanfaatkan waktu pulang lu dan juga ongkos pulang lu. Iya, sebenarnya bukan karena gue memanfaatkan mereka, tapi alhamdulillahnya the power of relasi tadi gue bilang. Ketika udah ngejalin itu, gue nggak mikirin lah soal pulang, gue bisa survive sendiri. Pun kalau gue harus naik Grab motor, biasa gue nyambung. Karena dari Cibubur ke Priok tuh nggak bisa, kejauhan. Iyalah, kejauhan banget. Terus? Jauhan, jadi gue harus kayak ke Kramat Jati, dari Cibubur ke Kramat Jati. Gue berhenti, gue naik lagi, cari. Berapa kali lu naik itu? Yang online lagi? Iya, dua kali. 2 kali ya? Yang PR-nya lagi, kalau gue syuting di Puncak. Itu gimana dong lu? Dari Jakut? Dari Jakut ke Puncak, ini lumayan PR ya, pening banget kata gue. Asisten udah ada belum? Gak ada lu asisten. Pure sendiri, solois. Tapi alhamdulillah Allah selalu kasih jalannya gitu. Iya. Tiba-tiba ada supir art, mobil art. Dia pick up art. Ternyata rumahnya di Priuk juga. Alhamdulillah gue bilang. Jadi ya gue callingan gue kayak jam 1, jam 2. Tapi gue harus datang callingannya dia. Yang mana dia jam 5 harus berangkat, jadi gue harus berangkat. Lu berangkat akhirnya milih jam 5? Iya, jam 5 gue berangkat. Naik pick up? Sana, naik pick up. Sempet bantuin gak lu? Enggak sih, bantuin ngopi aja ya. Kita kesana udah, ya habis itu gue gabut di lokasi kan. Ya gue manfaatin lah buat tidur apa dan lain hal gitu. Menarik sih, jadi punya cerita kan. Dan lu sebenarnya juga senang melakukannya. Iya. Lu berakting tuh happy. Happy. Gitu. Walaupun ini kayaknya udah puluhan kali nih gue mainin karakter ini nih, gue tau ujungnya kemana. Jadi udah terbiasa. Iya, tapi takutnya jadi template aja. Gitu. Gue juga, ya kan gue gak terlalu banyak tahu lu main FTV bagaimana kan. Karena jarang banget gue tonton. Setelah gue riset, anjir lu anak FTV banget Cynthia. Iya kan. Tapi akhirnya film lu udah main? Harusnya gue ada film yang menurut gue bagus ya. Pemainnya tuh Om Martias Mucus, Sujiwo Tejo, Haris Friza, Tanta Ginting, Dimas Andrean. Terus ada banyak komika juga. Kayak Marcel sebelum jadi calon wali kota. Iya. Gak apa-apa. Tetangga gue. Oh dia tetangga? Iya. Lu berarti milih dia nanti? Kan jauh Tangerang Pak, saya Priuk. Terus ada siapa lagi ya? Siapa yang botak? Aduh aku lupa. Agak lain. Oh Oki Rengga. Oki Rengga, Mas Oki Rengga. Banyak lah tuh, bertabur bintang tuh. Terus? Bintang komika ya. Iya betul. Terus tapi produksi aku tinggal sehari syuting lagi, tapi gak lanjut. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Habis itu gue ada main film juga, Kamu Tidak Sendiri. Cuma masih jadi pemeran, ya second lead lah. Happy and main film sebenarnya atau FTV? Lu pengen ngejar yang mana? Kalau di FTV disuruh jadi pemeran utama atau main film jadi sidekick, tapi banyak scene-nya. Gue suka jadi sidekick sih di suatu film. Gue tuh dari dulu Kak, sumpah gue selalu mikir kayaknya gue gak cocok deh buat jadi pemeran utama. Kenapa lu berpikir begitu? Karena balik lagi sama standar kecantikan ya. Gue ngerasa pemeran utama tuh cantiknya bener-bener yang girly abis, total yang gitu loh. Yang bener-bener padahal lu feminim gitu loh. Padahal kan lu aslinya feminim kan. Ini. Kalau disuruh feminim lu bisa gak dikasih sebuah peran? Lu adalah seorang istri yang sangat baik-baik saja di rumah. Bisa gak lu tuh? Bisa. Mau gak nerimanya?
Bisa, belum tentu mau, tapi bisa. Tapi gue harus punya spare waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri gue. Karena untuk main film gue rasa untuk berpikir sebagai tokohnya tuh ada proses panjang di balik itu. Masuk ke karakternya. Karena sangat berbanding terbalik kan. Sampai akhirnya gue butuh waktu deh untuk gue masuk sama karakternya. Kalaupun emang ada gitu. Dan emang sih beberapa kali gue ditawarin. Ada tawaran kan main film yang seperti ini. Kayaknya kalau sekarang ntar dulu deh. Gue pengennya karakter yang di zona aman aja gitu. Iya kayak film apa, percintaan apa gitu. Jadi gue balik lagi yang sidekick gitu Robbins. Gue ngerasa gak apa-apa gue dapet gak ada peran kecil ya. Tapi kalau lu bisa stealing scene, wah juara. Itu bakalan punya pride tersendiri menurut gue sih. Iya sih, biasanya begitu. Karena gua heran ya, maksudnya lu sampai minderan. Gua nggak pantas jadi pemeran utama, lu bilang. Berarti lu merasa ada yang kurang dari lu. Iya mungkin. Ini banyak banget, udah beberapa kali gue tanya tamu gue di sini ya, tapi jadi ciri khas di sini menurut gue. Bagian tubuh yang paling lu suka apa? Bagian tubuh? Iya, yang ada di lu. Bibir. Gue jadi liatin bibir lu. Langsung ke situ gue. Kenapa emang bibir? Gak tahu sih, kayaknya gue ngingetin kalau ngeliat bibir ngingetin bokap sama nyokap gue aja, gak tahu kenapa. Jadi kayak gue kemana aja, kok bibir gue masih gini. Jadi masih aman gitu. Gue kirain alis tau. Alis ya, tapi kadang-kadang gue suka agak insecure sama alis gue sih. Kenapa? Alis lu bagus tau. Ini lu lukis sendiri atau gimana? Gak boleh, gue tuh masih tabu kak, kan tabu lagi. Itu asli? Asli. Lu gak kasih apa gitu? Nah ini yang menariknya di sini. Gue tuh tabu sama kalau kata mama gue dari gue kecil nih. Kalau dicabut nanti pas nikah gak pangling. Oh gitu? Iya mama gue tuh masih yang gitu terus. Oh iya mah. Semenjak dari saat itulah sampai detik ini kalau ada MUA yang mau. Kak ini kita cukur. Jangan. Gue kayak gitu. Gue masih percaya itu soalnya. Tapi bagus tau kayak diapa-apain gitu. Alis gue ini kan ada yang agak panjang, terus yang sini ada yang gak terlalu panjang, ya kan, agak beda. Makanya kalau lagi ada acara kayak gini atau manggung, biasanya gue tambahin sedikit doang gitu. Ini ada lu tambahin dikit? Ada, tambahin sedikit. Sama di sini sedikit. Ini apa ya, sih namanya? Ini eyeliner. Sebenarnya gue tanpa ini juga ketika gue kurus nih 56, gue pede nggak pakai. Tapi karena udah terbiasa, gue ngerasa kepercayaan diri gue makin meningkat kalau gue pakai. Jadi gue pakai terus. Gitu. Lipstick jarang? Lipstick kadang-kadang lupa, bukannya jarang. Jadi itu gue pengen ya kelihatan kayak lipstick tuh perlu, tapi kadang-kadang lupa. Jarang banget ya? Kadang-kadang lupa. Di momen-momen apa lu pakai lipstick? Kalau jadi pagar ayu. Oh berarti jarang banget dong lu. Make up. Cewek itu kan apa blush on. Ya paling kalau gala premier atau apa. Itu lu sendiri atau Enggak bisa gue kalau sendiri. Pasti jadinya kayak gini-gini juga. Ini bedakan nggak? Enggak. Cuma pakai cushion aja. Gitu. Lu gak pernah sekalipun keluar, ya kayak beginilah, gue pengen tampil girly gitu. Pernah kadang-kadang aku pengen cakep gitu. Gue bahasain ke diri gue gitu, gue pengen cakep gitu. Kira gue dandan, terus ya udah buat gue sendiri, bukan. Tapi kalau lagi pacaran ya buat cowok gue. Gue pengen juga lihat cowok gue cakep gitu. Gitu. Karena kan, nih lihat aja setelan lu sekarang interview begini. Cowok banget anjir. Nggak, ini bukan cowok banget, nyaman. Lo nyaman begini? Iya nyaman. Lo ada hot pants gak di rumah? Ada. Hot pants segini? Ada. Tapi nggak jeans ya. Bahan. Ada. Buat apa? Gak pernah gue lihat. Kok tiba-tiba gue yang maksa? Gak pernah gue lihat. Kalau lagi di sini ngapain? Panas juga buat kan? Acara apa lu pakai? Kalau gue ke pantai. Lu pakai celana panjang kemana-mana? Kalau nggak celana pendek segini. Iya. Iya kan? Tapi hot pants ada buat ke pantai. Kayak misalnya Labuan Bajo. Oh gue pengen nih bergaya seperti ini. Ya udah gue pakai gitu. Kalau di Jakarta emang nggak pernah jarang. Kalau di FTV banyak pakaiannya seperti apa? Dress.
Oh, dress. Nah itu struggling gue juga. Itu cakep dong pakai dress begitu. Iya, tapi kan wardrobe yang sediain ya. Iya. Kalau gue jadinya kayak, gue beli baju-baju cewek dulu, cewek banget ya, girly mampus. Itu pikiran gue, oh ya ini buat stock shooting gue. Karena gak semua baju disediain. Oh, jadi lo nyetok juga sendiri, mandiri juga sendiri. Ntar kalau lu kurang suka lu bisa pakai punya lu. Iya betul, gitu. Jadi gue udah prepare lah. Tapi khusus buat syuting doang. Berarti banyak dong sebenarnya baju-baju syuting lu, dress. Banyak, tapi ya udah zaman kapan kan. Iya. Sekarang udah berat badan juga udah beda. Terus trennya juga udah nggak di situ, jadi udah nggak gue pakai. Biasanya gue oper-oper aja ke orang. Oke, buat konten kreator lah. Kalau film kan udah katam lu, menurut gue ya. Belum lah. Iya, dunia perfilman, peraktingan lu. Belum ada kick off Kak, doain gue kick off. Secepatnya ya. Amin. Gue juga hanya tempat-tempat promo film doang podcast gue. Kita main film gini, anjir gue kapan ya. Seru tau sebenarnya. Beberapa kali gue ada main film, cuman nggak banyak scene-nya. Terus kalau buat film, kalau kita bandingkan dengan konten kreator, kayak tadi lu bilang, lu lebih suka menjadi konten kreator. Untuk saat ini? Iya. Iya. Lebih menghasilkan kah atau lebih menyenangkan? Ya, I've been through a lot kan. Maksud gue selain FTP, gue ada sinetron 2 tahun. Gue sinetron. 2 tahun lu sinetron stripping tuh? Stripping. Stripping tuh katanya gak keluar-keluar ya? Iya gue kayak tahanan kota. Anjir. Tapi plusnya adalah ketika lu stripping, lu bisa menabung. Oh gitu. Iya, itu berarti kan secara gak langsung lu kerja tiap hari ya? Setiap hari, tanpa libur. Gue libur cuma lebaran, takbiran gue masih syuting. Kalau sinetron tuh lu dihitung per scene atau per hari? Per episode. Per episode? Per episode. Misalnya di episode ini lu cuma 3 scene, ya udah. Gak masalah, yang penting gue ada di episode itu. Pun dia masukin 20 episode, gak masalah. tetap juga harganya segitu? Harganya tetap segitu. Oh, tapi 2 tahun nih? 2 tahun terus-terusan sampai akhirnya gue ngerasa. Sinetron apa sih? Sebutin aja gak apa-apa. Amanah Wali. Amanah Wali. Oh. Tuh kalau gue di daerah, dulu kan gitu ya, gue syuting. Syutingnya di mana biasanya? Oh enggak, kalau itu di Kebun Jeruk. Oh. Gue syuting, ini terlepas dari syutingan sinetron, gue udah selesai kontrak, gue kan keluar ya. Ke daerah Temanggung nggak bakal ada yang kenal gue lah gitu. Gue pakai crop. Tapi gue tetap pakai kemeja. Iya, setelan gue biasa pakai celana panjang. Terus gue lewat di gang-gang kecil gitu. Gue lewat tuh gak bakal ada yang kenal. Jalan-jalan tiba-tiba mbok-mbok keluar. Apa katanya? Habibah. Gua tahu dia sama lu. Gue langsung gini. Iya Bu. Kamu pakai baju ini Habibah. Enggak. Alhamdulillahnya kan gue walaupun ya terbuka juga. Ya iya sih itu, tapi gue pakai kemeja lagi. Jadi gue gampang tinggal gue giniin doang. Bu, ya Bu. Ternyata ada yang kenal. Kayak mana Bang Rohmat? Ternyata masih TV kalaupun Bang Rohmat. Siapa itu Bang Rohmat? Ibu-ibu. Iya, Bang Rohmat tuh jadi preman yang suka sama si Habibah gitu. Ini banyak sipernya lah. Nah, dulu sebutannya Robibah. Gitu. Jadi menarik kan. Nah, gue kira kan impact TV nggak begitu besar. Karena gue ngeliat fenomena sosial media, wah, luar banget lah gitu ya. Apa-apa sosial media. Tapi ternyata untuk di ranah yang lebih luas lagi, yang lebih masuk ke pedalaman lagi, yang belum terjangkau sama sosial media, dia tuh masih nonton. Jadi penikmat TV gitu. Iya ya. Impactful ternyata. Jadi iya sampai dia tahu lu gitu. Iya. Lu ngerasa nggak ada orang. Padahal kan gue pakai jilbab kan, di situ gue pakai jilbab. Iya, lu Islami begitu. Gue pernah lihat lu. Gitu. Cantik tau lu begitu. Lama-lama bini gue nonton ini si anjing. Iya, berlebihan. Udah mulai berlebihan. Berlebihan deh dia kayaknya berlebihan. Katanya kerja. Maaf ya Kak. Gak apa-apa lah, gue mah suka serius orangnya. Bercanda. Itu sinetron kan? Iya sinetron, oh ya balik lagi 2 tahun gak bisa keluar, jadi ngerasa duh kok kayaknya gue gak bisa bebas ya. Gue gak bisa bebas berekspresi. Tapi punya uang. Tapi kan uangnya gak ada pada saat itu. Uangnya tuh nanti. Makanya gue bilang nabung. Iya lama gak sih mereka tuh ngirimnya? Enggak sih, gak lama. Tapi ya termin ya. Dari sebulan cuma 15 episode. Gitu. Jadi gue bilangnya ini nabung.
Tapi ya alhamdulillah itu juga jadi penyelamat gue pada saat COVID kan. Kan 2 tahun gak gerak. Tapi alhamdulillah gue masih Itu berarti punya tabungan selama 2 itu. tahun syuting? Syuting. Walaupun COVID? Iya. Oh. Syuting. Untungnya di saat orang teriak-teriak lu ada aja. Iya. Kita swab tapi setiap minggu tuh 2 kali swab. Iya sih. Gue waktu COVID. Waduh, gue terima endorsan Gope. Sikat 300. gitu ya. Sikat? Iya. Mau gimana? Cilok bang apa? Iya. Bodo Gue bikin amat. dulu iya. Pas gue coba. Ya enak sih. Enak sih. Banget ternyata malah. Menurut gue tuh enak gitu. Tapi 300, 400 masih gue ini. Lu dapet film itu ya? Dapat Orang-orang yang sinetron itu. terselamatkan juga. Alhamdulillah terselamatkan. Makanya gue nggak pernah mengutuk, tapi gue memilih untuk kayaknya cukup eksplorasi gue di sinetron sejauh ini. Maksudnya pada saat itu ya. Gue pengen touring. Gue ngomong gitu tapi emang beneran. Pak saya izin saya pengen touring. Touring kemana waktu itu? Kan udah selesai kontrak. Gue tidak perpanjang. Saya pengen touring. Cuma ini Lombok. Tapi tadinya tuh mau Sulawesi gitu-gitu. Luas nih. Motoran ya Vespaan. Tapi gak jadi karena COVID kan. Terus setelah itu gue berangkat sendiri ke Lombok. Lombok, touring sendiri? Enggak, sama teman-teman beberapa. Oh sama teman-teman. Kalau sendiri tuh emang perlu dipertanyakan tuh ada masalah apa lu? Iya bro, orang touring teman gua ada Bari namanya tuh, dia touring sendiri putus cinta. Gara-gara putus cinta biasanya. Kalau gua nggak sih, nyokap juga nggak ngebolehin kan. Kalau sendiri sama sekali nggak ngebolehin, jadi harus ada teman. Gitu. Akhirnya lu ke Lombok. Akhirnya gua ke Lombok. Lombok kan pantai kan? Ada GP. Terus pas itu juga, gua ke Bali dulu. Ke Bali dulu. Ke Bali nih ada Vespa World Day, jadi ya udah datang. Alhamdulillah. Sesuka itu sangat mengobati. Sangat mengobati ya setelah lu terkurung. Parah. Itu yang kena bukan fisik doang ya. Fisik ya lu lelah pasti, tapi semua pekerjaan lelah. Yang paling gak bisa gue kontrol itu pikiran. Kenapa emang? Kan enak tinggal syuting. Nunggu Kak. Nunggunya itu ya. Walaupun tetap ya sutradara gue ngomong kayak gini. Lebih baik nunggu di take daripada nunggu callingan syuting. Oh iya sih. Iya. Gitu. Tapi bener. Ternyata pada saat itu gue mungkin bukan kalah ya. Tapi lebih mengalah untuk tidak melanjutkan sinetron gue. Kayaknya bisa sebenarnya. Bisa lanjut. Dia minta pun lanjut. Cuma nunggu tuh juga ngerusak mental kali. Itu. Iya. Gue nunggu doang. Nunggu. Gue dari yang tadinya habit gue udah setup di syutingan seperti yang tadi gue bicarain di awal. Gue datang syuting 2 jam sebelum gue udah berangkat bla bla bla. Ini pas sinetron gue datang dari callingan sejam sebelumnya, di take-nya kapan tahu, nggak tahu kapan gitu. Sampai yang gue mendingan gue ngaret-ngaretin deh kayaknya kalau kayak gini gitu. Akhirnya kebentuk habit yang buruk dan akhirnya gue mencoba ini nggak bisa nih kayak gini terus nih. Gue ngomong sama manajer gue kayak butuh heal. Tapi akhirnya kecas badan itu semua. Oh iya, semua gue benahin lagi dari awal. Yang tadi udah gue setup dari beberapa tahun di belakang, gue FTV udah jalanin pattern yang udah gue buat, sampai akhirnya rusak patternnya, gue harus ngebangun pattern dari awal lagi gitu. Iya sih ya, kadang nunggu tuh paling gak enak, film tuh bikin capek juga sih, bukan hanya fisik, betul. Iya benar, pikiran. Sampai asam lambung apa segala macam tuh awal mulai di situ semua. Asam lambung karena pikiran juga itu. Iya. Tapi gitu sekarang lu lebih nyaman kayaknya ya. Nyaman sekali alhamdulillah. Kerjaan sekarang tuh berbentuk apa sih lu tuh kayak main olahraga? Off air aja. Off air aja ya? Off air aja. Kayak gue jalan ke kota ini, gue banyak touring karaoke tuh banyak. Lu seneng begitu? Seneng, gue bisa. Gampang juga kerjanya ya sebenarnya. Alhamdulillah ya, tapi pernah loh gue tiap orang ngomong enak ya kerjaan lu, ya lu pasti ngerasain juga lah Bang Pras. Sebenarnya sih ya kayak lu, podcaster, pasti lu nanya itu lagi, terus lu ditanya mulai kapan podcast? Iya. Ya gitu-gitu lagi pertanyaannya kan, jadi repetitif. Gimana nih awalnya podcast dulu? Itu. Gue pernah ngomongin ini nih di Close the Door, coba lu tonton deh, gue bilang gitu. Siap. Oke. Iya anjir, iya. Kalau gue kan emang habitnya sekarang lagi
ngobrol. Kalau lu lagi sering dapat kerjaan apa? Yang sejauh ini gue ada touring, riding. Riding ini gue sama komunitas, ngelibatin komunitas. Sama salah satu brand lah. Brand provider. Terus lanjut dari situ gue juga ada giat sama Kemenparekraf Indonesia Kini. Gue suka jadi co-hostnya di situ. Terus lagi banyak yang pitching series, tapi ceritanya gue belum ada yang terlalu gue nih gitu. Oh jadi lu memfilter juga dong ya? Maksudnya ini ada tawaran buat series, nggak langsung oke. Enggak. Duitnya berapa? Boleh gitu. Enggak. Tidak ya? Ya kadang kan ada beberapa orang gitu. Film ini bayar segini. Bisa nih gue nih gitu. Kayak yang lu tawarin gue sama Yono kan 4 miliar. Lu tau gak itu jadi gorengan aja. Gue ke Sulawesi Selatan ya kan. Di Leang-Leang lagi syuting itu Kemenparekraf. Terus ada kan tim gue juga di belakang. Gue jalan aja. Ada yang ngomong lah. Iya itu kan yang pacaran sama Yono Bakri. Anjir jadi kesebut. Orang bercanda doang. Terus kayak akhirnya dia ngomong ke gue. Katanya dia ngomongin lu Kak, katanya lu pacaran sama Yono Bakri. Kampret emang. Ini gara-gara pras kampret. Tapi lucu. Lagi nyariin jodohnya ini Yono kan kemarin itu. Terakhir tuh berhenti di Aureli. Pas Aureli lihat mukanya. Seneng Aureli. Senang, tapi Iya katanya bisa gak nih buat pewangi toilet gua. Astagfirullahaladzim. Tapi Yono udah punya pacar sekarang. Siapa? Yono. Lu udah buat ngaca ya? Enggak. Coba sekali. Enggak pede aja. Coba gue juga pengen. Gimana? Enggak, siapa pacarnya Yono? Ntar lu apa sih yang lu lihat kalau gitu cewek tuh? Enggak, rambut. Anjir berantakan banget muka gua ternyata. Muka lu. Oh muka gua. Gak bisa dong dibenerin. Oh. Lu kenapa sering banget lihat gitu? Gue pernah ya, waktu kita tour, terus mobil lu nyalip gua atau gua nyalip mobil lu, terus lu nyalain flash kayaknya di dalam segini-gini. Itu habis kerja lu masih sempet aja. Enggak, apa yang nyalain flash kayak gimana ya, caranya? Ya nggak tahu gua kayaknya ya, Sadik ya. Enggak, ini Sadik. Gak ada ya Dinda ya? Gak ada. Ngaca terus Gak mungkin. Itu Dinda ikut juga tour kita. Iya ada Dinda kan? Iya gue masih inget tuh. Enggak, lu nyalip mobil gue, lu kencing sama si itu di pinggir jalan. Ya itu jangan disebut dong. Dia nyalip gue kenceng banget. Kenapa tuh si Bang Pras? Ya kan itu. Tiba-tiba dia minggir anjir kencing di pinggir jalan. Jadi, untung gak kelihatan. Lu sempat berhenti kan di depan mobil Iya, kata gue. Anjir gue lagi begini banget tuh. Mobil Cynthia tuh gue bilang. Gue udah cari-cari. Kemana nih? Lagian kampret banget gitu gue. Udah kebelet tuh gimana? Gak maksud gue ngapain lu, wonder if you know. Kalian ngapain ngajak ribut. Duluan gitu kan lu pelan. Jadi gue kencing, gue naik mobil lagi bareng. Udah bareng. Atau lu kejar, lu berhenti, lu rekam dia kan. Gak rekam. Pengen lihat lu kan. Emang gue punya OnlyFans gue rekam. OnlyFans-nya video gue lu. Lagi gini-gini aja. Yeay. Keren. Tapi seru ya kemarin kita tour ya. Seru. Nah itu nyanyi-nyanyi begitu, menghibur begitu. Recharge energi kan? Iya, kita kira kita yang nge-recharge energinya dia, ternyata kita padahal yang nge-recharge. kita, iya. Setuju. Jadi itu jadi salah satu yang menarik di pekerjaanku yang sekarang lah. Kalau itu kan nggak terlalu menantang menurut gue ya. Iya karena kita menghibur, ketemu banyak penonton, kita nyanyi, santai lah. Iya. Kalau gue sekarang yang menantang tuh masih stand up dan juga podcast. Kayak gini tuh biasanya masih ada tamu lagi, gue langsung balik ke backstage, gue cari-cari apa obrolan nantinya yang belum pernah dibahas. Betul. Apalagi sering banget kayak lu kan sudah 2 kali sama gue, biar tidak kebahas lagi yang lama. Kalau lu yang berat sekarang apa? Kalau gue yang berat, panggung menurut gue salah satu yang berat juga. Karena gue punya ketakutan, pada nyanyi gak ya, pada joget gak ya. Dan itu gue rasakan. Menyiapkan mental. Itu gue rasakan, berarti gue kan gak berani nanyain itu dari tadi. Gue beberapa kali manggung sama lu selama tour, ketika lu megang mic itu masih geter, kerasa geter. Gue ngeliat gitu. Sampai lu bener-bener nyaman di lagu keberapa gitu baru lu berani ini. Emang selalu begitu kah? Iya. Gue kalau udah ketemu, apalagi penontonnya 3.000 gitu. Wah makin jadi monster gue tuh. Malah penonton sedikit gue keder gue.
Bisa nggak gue ngibur 4 orang doang? Kalau 3.000 gue malah Pede? pede. Sama kayak Kalau kemarin dikit, tuh. Kalau dikit kayak, aduh, gue deg-degan banget gitu. Serba salah. Jadi kan kita ngebawa tanggung jawab ya, maksudnya kita Iya. diundang untuk ngeramein acara ini. Tapi kalau jadi nggak rame tuh kayak, ya Allah, ini kerjaan gue seperti apa? Apalagi ngobrol kan, lu paling tegang diajak ngobrol kan. Ngobrol gue tegang, dia tahu lah. Gue tuh di PWK pertama kali, Cynthia tuh di 10 menit pertama tuh, lu panik, lu ini, lu mencari kenyamanan. Iya benar. Tapi tenang, aku bikin kamu nyaman kan. Tayang, Setelah 10 menit gitu, gue yang tegang. Tapi jujur Bang Pras, kenapa kalau ngomong sama orang nih, kenapa gue juga jarang banget mau diundang ke podcast. Kan gue ngomong juga malu ya, sampai akhirnya gue ditembak di atas panggung. Mau gak lu jadi pacar gue? Enggak. Kapan gue ngomong Kagak gitu? anjir. Bini gue bilang. Enggak. Lu nembak kan, lu kayaknya udah gue undang deh ke PWK. Jadi kalau dulu tuh gue gak mau sebenarnya. Karena gue sadar diri mau ngomongin apa gitu. Banyak kan ini aja. Ya. Udah mau sejam kan ini. 3 jam juga gue ya layani. Ya gitu maksudnya. Gue ada fase insecure lah. Gue ngobrol nih. Emangnya gue siapa sih? Ada di titik yang itu. Makanya gue gak pernah mau diundang podcast sebenarnya. Kayak gitu. Oh iya, lu sampai. Gue ketemu sama lu nih di PWK. Kan gue gak tahu ya PWK tuh semasif itu. Bener-bener semasif itu. Pun gue juga tidak mengikuti terlalu pergerakan YouTube gitu. Sampai akhirnya kok tim gue tahu semua. Kok gue gak tahu. Cocok gak ya gue ada di sana? Gue kayak gitu. Itu jadi pertanyaan yang terbesar buat gue. Sampai akhirnya gue duduk. Bukannya gue gak mau buka obrolan lebih jauh. Tapi gue panik sebenarnya kayak. Duh gue mau ini apa penting gak ya informasi gue ini buat orang. Kayak gue terlalu bacot gak ya? Gue chatting gak ya? Gitu Kak. Itu pertimbangan-pertimbangan. Mungkin kalau orang banyak kayak. So stay cool nih. Gak nyet, gue emang takut gitu. Emang di titik yang kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau 10 menit pertama gue harus penyesuaian dulu. Enggak lah, orang banyak penonton. Ini juga banyak. Akhirnya gue dapat insight dari lu. Lu emang kayaknya panikan juga orangnya. Iya di awal. Gue harus nyari ritme. Gitu. Pun naik gunung juga gue gitu. Gue tuh punya overthinking. Ya. Jadi gue kalau beramai-ramai nih, kelompok deh gak usah ramai-ramai. Aduh gue bisa gak ya ngikutin pace-nya gitu. Padahal itu yang salah. Kepikiran terus. Iya menurut gue itu yang salah. Padahal suatu perjalanan itu yang bisa nemuin pace-nya lu sendiri. Iya betul. Lu yang harus ngikutin pace lu, bukan ngikutin pace orang lain. Betul. Tapi gue di beberapa momen begitu sih. Termasuk podcast pun masih deg-degan gue. Masa? Serius. Ini gue sama lu tadi. Gue ke ruangan kan nanti ngobrol aja ya kali. Iya. Nah itu gue lagi deg-degan. Di kepala gue lagi banyak banget. Kan berkali-kali gue bilang, gue kan ngobrol gak ngobrol aja. Iya. Harus ada lucu kan. Iya itu loh. Itulah beratnya jadi Bang Pras, saya paham. Tapi gue seneng kayak lu akhirnya mau lagi dan lagi gitu. Diajak podcast. Nggak, ini baru satu lagi. Iya ini baru lagi ya? Baru lagi dari PWK. Iya ya. Oh ya kedua kali ini kita ya? Iya. Oh iya kita dua kan kali. belum, Bapak ngajakin yang sana sama Yono. Iya. Belum kan? Yang sama Yono. Rencananya iya cuman pas gue tanya Yono kemarin di sini udah punya pacar. Siapa sih pacar? Oh. Jangan buat gue menyesal deh. Gue kaget sih dia jadian. Oh siapa? Spill the tea dong. Oke. Dia tuh pacaran kalau nggak salah sama salah satu member JKT. Bukan. Member angkat besi cewek. Masuk olimpiade nggak tuh? Pon. Masih pon. Itu. Jadi dia emang mau jadian sama si Yono. Waktu itu cewek itu cuma nanya kamu berapa kilo? 45 kilo. Bolehlah sini. Astagfirullah. Enggak ya, akhirnya gue banyak tahu tentang lu, semakin banyak tahu perjalanan lu di dunia acting juga sudah banyak. Dan 2 tahun lu terkunci di sinetron. Padahal kalau dilanjutin bisa kaya raya banget tuh. Prilly aja dia cerita sama gue juga. Sama Aliando tuh kan film apa itu ya? GGS itu kan. Berapa tahun anjir sampai dia ngelahirin anak serigala lagi katanya. Di filmnya begitu. Dia jadi serigala sampai dia melahirkan serigala lagi. Kayak nikah aja enggak deh. Emang sampai nikah? Nggak tahu ya kata si Prilly gitu. Ada katanya. Dia melahirkan serigala. Momen dimana dia melahirkan serigala katanya. Berarti kan ada yang ngambilin tuh.
Gue belum nonton lagi sih episode berapa sih itu. Ya udah jauh banget ya episode ya. Nah lu ada Salam. tawaran sinetron aneh-aneh gitu nggak? Belum ada. Atau lu jadi peran hantu atau apa? Ada. Wah, kan seru itu. Dulu gue diginiin sebelum ada ya kejadian viral synchronize bla 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 ya awal karir gue. Mata kamu nih bagus banget. Saya ada film horor. Dia berawal dari mata kamu. Iya, gitu. mata kamu bagus banget. Dia bilang Terus? itu tajam bla bla bla. Saya ada film horor. Kamu mau nggak jadi kuntilanaknya? Dia bilang gitu. Bukan jadi pemerannya tapi pemeran hantunya. Iya, pemeran hantunya. Gara-gara mata doang. Mata kodok juga serem. Wah, dulu dong mata kodok anjir banyak. terus lu nggak mau ngambil dong? Gue mau sebenarnya. Ah, lu mau? Gue mau. Menantang menurut gue. Jadi hantu. Jadi hantu. Wah, gue sih tertantang ya untuk ngambil peran itu. Tapi akhirnya tidak kejadian karena filmnya tidak berjalan. Oh. Gue mau. Buat PH-PH nih Cynthia siap nih katanya jadi. Capek loh jadi kuntilanak. Kalau nggak jadi kuntilanak bayaran mahal nih, misalnya 500 juta. Tapi lu jadi wewe gombel. Tetenya diginiin. Iya. Iya, males banget lu anjir. marah, wah diputer. Terbang sendiri. Jelek banget anjir. Iya tapi film-film horor tuh menantang juga tau. Iya menantang tapi gak jadi wewe gombel juga anjir. Lu pilih action atau film horor kalau sekarang Action. Berantem-berantem gitu lu suka? Action. Latihan dulu panjang. Gue mau. Gue suka berproses kok. Iya ya. Daripada instan. Makanya kan gue agak selektif milih. Iya. Karena gue gak mau ketika apa yang di pikiran gue nih kejadian gitu. Jadi kalau gue misalnya kayaknya nih gue bisa sikat nih. Tapi gue tahu prosesnya seperti ini nih yang harus gue jalanin untuk bisa sepenuhnya gue mainin karakter itu. Baru gue mau. Selektif ya. Lumayan. Gak ngasal juga. Insyaallah doain kayak gitu terus. Wah kalau action sih mau sih gue ya. Kalau ada The Raid 3 kali ya. The Raid 3. Lu jadi apa tuh? Abang Warkop. Abang Warkop lagi. Tapi cepu. Tapi cepu. Jago silat lah. Jago silat yang awalnya kesel gitu sama satu timnya lu lah. Terus kita jatuh cinta. Kan boleh. Benar, boleh. Boleh namanya film. Namanya film. Iya kan. Jurus gua apa? Kopi memburamkan mata. Mata lu buram, suka sama gua. Peletnya kopi ya. Jelek banget ceritanya. Filmnya action kenapa jadi cinta? Iya ya, kalau film action lu cocok banget kayaknya. Pengen ya semoga ya tahun ini. Iya. Ada film action. Wiro Sableng 2 kali Vino kali mau bikin. Wiro Sableng 2. Ya. Lu nonton gak film Wiro Sableng? Enggak. Gak sempet nonton? Nontonnya Tutur Tinula. Anjir film lama tau. Tutur Tinula. Iya, Bayi Bajang, Arya Kamandanu ya. Iya itu sama apa yang muka nenek-nenek hijau itu? Apa Malampir? Malampir itu kan sama-sama itu juga kan? Iya. Oh lu nonton itu? Dulu ceritanya tuh nyokap gua katanya zaman dia kecil tuh sering dengerin radio. Jadi Tutur Tinular tuh didengerinnya lewat radio, gak ada visualnya. Sampai akhirnya salah satu TV swasta ngebuat lah acara itu. Lu ya nonton kan? itu? Gua nonton. Seru ya ternyata Bayi Bajang gini ini gitu. Lucu menarik lah sejarah gitu. Jadi kayak sejarah aja gua nontonnya. Walaupun CGI-nya iya kan begitu. Kan. Yang Indosiar lu gak pernah ikut ya? Itu Indosiar Pak, kan saya gak mau nyebut sebenarnya. Gak apa-apa. Itu kan di zaman dulu, zaman sekarang anjir lebih keren lagi CGI. Masa sih? Elangnya. Elang apa? Iya elang yang itu tuh yang ada orang naik, tapi begini naik ya. Di elang begini nih. Keseimbangannya gokil banget tuh. Ini diam aja, elang udah begini, dia diam aja. Dia di mana itu? Lu pernah ada dapat tawaran main? Nggak mau Kak. TV Indosiar gitu gak? Nggak, takut. Takut ya? Takut. Kan ada nyanyi-nyanyinya. Karena pemain-pemain di situ gue akuin, gue harus high respect ya sama mereka. Iya. Proses make upnya tuh lama banget, 2 jam. Pasang ini, pasang Betul. itu. Belum lagi dia nunggu sambil kayak gini. Iya. Gue nggak bisa ngebayangin sih. Gua kayak mereka gini aja bikin komunitasnya loh. Gue lihat ada. Oh iya? Iya. Pokoknya siapa pemerannya kita hafal gitu. Itu menurut gue bener-bener harus berdedikasi khusus untuk mainin peran tersebut. Dan gue belum ada di level itu.
Jadi bukan capek juga nungguin lu di make up gini-gini. itu dia. Itu benar-benar nguras tenaga loh. Lu Terus mood skripnya swing. tuh harus benar-benar on script yang Iya. aku akan pasrahkan seluruh diriku bla 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 gitu. Gue gak bisa Nyet. Jangan lakukan itu Dinda. Iya. Iya kan? Asli. Jangan bergerak dulu. Elangku lagi tantrum. Gak ada. Elangku lagi tantrum. lu tuh orangnya mood swing kayaknya ya. Parah. Dulu lebih mood swing, kalau sekarang alhamdulillah insyaallah enggak. Kenapa dia bisa hilang? Sadar diri, sadar porsi aja gak sih Kak? Maksudnya udah banyak pengalaman yang ngebentuk kan. Ternyata kalau mood swing dampak buruknya seperti ini, kalau kayaknya lebih baik enggak deh. Kayaknya banyak pertimbangannya. Lu mood swing contohnya seperti apa? Pernah ada kejadian gak sih? Kalau ekstrim banget sih enggak. Tapi gue bisa tiba-tiba dari yang tadi chatty mampus, tiba-tiba stuck, diem. Males aja? Males. Kayak ada yang bikin turn off dikit langsung. Iya. Ngapain sih, kayak ini gak penting deh. Tapi langsung drop gitu, itu kan sebenarnya gak baik ya. Lu gampang ilfil sama orang juga dong kalau begitu. Iya pasti. Akan selaras dengan itu. Gue juga sering tahu begitu. Gue sampai sekarang mood swing sih. Terutama dalam ketemu orang baru. Oh iya? Biasanya. Iya. Apa yang paling bikin turn off? Kayak ilfil kayak, enggak sih Nyet gitu. Iya misal ketemu gitu dan akhirnya dia bahas podcast. Terus dia tahu. Lama-lama nanya podcast setiap hari. Ketemu lagi podcast ini. Pembahasan ini lu ingat gak? Anjir PWK tuh udah 230 episode. Gue kadang lupa kan. Iya. Dia turun terus bisa tuh. Iya. Siapa? Spill aja namanya. Hah? Spill aja namanya. Gak tayang juga. Gue tayangin. Tolong gue ini. Tuh ada beberapa yang gak tayang tau. Cari di TikTok siapa yang gak tayang. Iya cari aja. Gak bakal ketemu juga. Karena gak pernah dipublish ya. Iya gue gak storyin juga, gue gak inin juga. Ada beberapa yang gak tayang. Dan biasanya kalau di tempat Om Deddy, itu keputusan di Om Deddy. Tapi biasanya udah berasa nih gak bakal tayang. Seringnya tuh di tempat Om Deddy. Oh iya? Kadang gue ketemu sama orang-orang baru di situ. Ya gue bersyukur aja, lu kan cewek nih. Gue tanya apa, FTV, lu panjang jelasin bla bla bla. Capek tau. Lu emang jadi konten kreatornya udah berapa lama? 2 tahun. Setahun bang. Terus sebelum itu ngapain? Kerja. Gue liatin kamera gue. Gimana nih? Jadi kelihatan tolol. Gue jadi kelihatan tolol. Gue udah banyak di kepala gue. Yeah. Cuman sembari lu menjawab, siapa tahu menimbulkan pertanyaan lagi, itu yang enak kan. Lu ini udah nyaman banget. Udah 2 kali ketemu. Iya, jadi, udah sering juga udah dikalahin, jadi lu power lu makin naik sini. Lu tadi megang pala gua. Enggak ada. Pancing lagi latihan. Enggak ada, bohong. Enggak sopan aja. Dibantai gua. Gua udah bilang sama Jirayut udah main ke podcast gua lagi setelah kita tanding. Iya. Gua mau pakai Livina. Livina kayak mobil anjir. Gua mau pakai Lavina. Lu tahu Lavina mungkin? Yang jadi pembawa acara kita pasti itu ya. Iya, yang suka gelut-gelut itu, nyekek orang, cewek itu. Dan kalau ada promotor silahkan, gua mau rematch lagi. Kalau ada orang bilang gua ambis. Iya. Iya emang iya. Itu dibantai guys namanya guys kemarin. Padahal 2 poin pertama itu gua tahu. Enggak, kesalahan Jirayut. Iya kesalahan Jirayut terus masuk lagi kan poin. Sempat 2-0. Iya. Sayur semua ini. Ternyata gue disayur-sayurin aja. Lu sengaja ke Medan terus kan ngasih bolanya? Enggak. Kak, kalau itu ada mic gue dinyalain tuh, mic on ya. Gue ngomong sama Jirayut, aja Jirayut deh. Santai-santai aja Jirayut, santai ngomong gitu. Sumpah. Tapi kata dia, kita walaupun menghibur tetap harus serius. Iya, dia serius banget. Ya udah kata gue, ya udah deh, ya udah ngikut. Gue gitu doang. Lu kalau lihat permainan keseluruhan, gue lop-lop doang ke lu loh. Iya benar. Yang terakhirnya doang gue letak biar dapat highlights. Itu lapangan lebih kecil kayaknya ya? Enggak sih, sama-sama. Oh power gue aja kegedean ya? Asli. Boleh minta tisu gak ya? Kayak udah mulai ganggu. Sorry ya. Gue padahal udah beli raket sendiri tahu waktu itu. Makasih ya Kak Rocky. Thank you Rocky. Ini ada eksplisit. Izin. Iya, santai-santai. Izin.
Sorry. Gas. Enggak gitu. Maaf ya, gengs. Batuk bapak-bapak di kamar mandi. Wah, Iya anjir. buang reak lu. Iya. Gue baru berasa tadi pagi tuh anjir. Apa? Anak gue sampai nanya, "Papi kenapa?" Gue pagi tuh dahak gue tadi pagi. Gue kan agak telat. Gak greges badan gue agak greges. Jadi gue mandi tuh. Emang udah bapak-bapak gue. Tapi itu berarti jadi ini ya, jadi apa? Titik ukur seseorang udah menjadi bapak-bapak atau belum ya? Iya. Berarti lu dulunya nggak pernah kayak gitu tuh, muda? Enggak dong. Baru ini? Baru ini ternyata emang akan melewati fase Fase-fase itu ya? Umur lu udah berapa? Gue 33. 24. Lu masih 24, lu main FTV dari tahun berapa? Dari lulus SMA. 17 tahun, 18 tahun. Oh, cepet juga lu nyari duit ya sendiri. Karena dari kelas 1 SMA emang udah iklan kan. Secara tidak sengaja lah, singkat cerita iklan. Jadi udah ngerasain. Ada BCA, Teh Pucuk gitu-gitu. Teh Pucuk lu yang main? TVC rata-rata TVC Ada berarti semua. di YouTube? Ada. Oh, Ada. Umur berapa itu? 15-16 kali ya, 15-16. Lu jadi uletnya? Iya. Pucuk gue gini-gini dong. Pucuk. Jelek banget. Iklan gue portofolio pertama gue ulet sih. Tapi itu bercandaan gue dari SMA sih kayak. Lu jadi ulet ya? Gitu. Pasti ditanya kayak gitu. Anjir ternyata bercandaan lama itu. Gua aja yang ketinggalan nih. Ya udah terus dari situ kan udah mulai ngerasain. Ih alhamdulillah ya punya uang walaupun semua yang gue dapetin gue kasih nyokap, gue nggak pernah megang duitnya gitu. Sesen pun? Gue kan nggak punya ATM dulu. Oh jadi ke nyokap tapi lu minta jajan habis itu? Ya jajan standar anak SMA aja. Makanya gue tadinya pengen beli kan karena gue liat kayaknya gue ada dana lebih nih mah kayak beli Vespa 3 jutaan tuh ada kali gitu. Pengen. Waktu itu belum ada Vespa? Belum ada jadi masih punya udah pengen bawa Vespa? Udah pengen. Kan lingkungan juga ya. Tapi kata mama, udahlah tahan aja dulu buat kebutuhan aja dulu. Itu kan keinginan iya nanti aja kalau emang udah siapa ada. namanya dipanggil? Aduh kecepet. Iya. Terus lanjut iya. Gue sering ini panggilan kesayangannya nih. Iya itu. Iya lanjut iya. Jangan gitu ah, malu gue. Iya capek enggak? Enggak. Terus ya udah kan. Dari situ belajar menahan diri. Jadi kalau yang dulunya dari SD itu gue apapun yang gue mau gampang didapetin pas ada almarhum bokap sebelum meninggal kayak mau Sega, mau PSP, ada langsung. mau ini Nintendo apa ada bakalan hari ini gue ngomong besok ada pasti. Tapi akhirnya dari kepergian bokap gue belajar rasa menahan diri dan ternyata itu kepake banget sampai sekarang. Sorry, berarti dengan kepergian bokap perekonomian sempat bukan turun tapi mungkin flat. Turun kak, kalau dia bilang turun dong. Turun. Berarti tulang punggung benar-benar bokap waktu itu? Iya, karena bokap gue tuh so ganteng ya kayaknya ya. Dia nggak mau istrinya kemana-mana gitu. Oh di rumah udah aja? Lu di rumah aja. Gue ini segala apapun yang lu butuhin gue ada. Oh so ganteng dong. So ganteng dia. Gue S2 lo notariat. Gak boleh sama gue lo jadi notaris. Iya nanti ada pengusaha-pengusaha yang mau main mata gitu kan dia. Enggak gitu aja jelek banget. Matanya gitu sayang. Lu kalau ngeliat lebih dekat tuh kayak geli banget anjir. Takut nih kakak lu nih. Sumpah ya akhirnya ya kayak gitu kan nyokap gue gak kerja. Bukannya dia gak bisa kerja tapi sebelum ketemu bokap gue tuh nyokap gue kerja gitu. Tapi ketemu bokap gue udah gak usah kerja. Gue aja. Kayak gitu kan. Oh manly kan. Sampai akhirnya kepergian dia ternyata lumayan membuat kami struggling gitu. Nyokap waktu bokap kerja, nyokap balik kerja nggak atau gimana? Pas bokap meninggal? Nggak ada. Enggak. Terus gimana dong pendapatan Cynthia? Oh ini yang menjadi gimana dong? Ini yang menjadi misteri juga buat gue pribadi karena gue masih bertanya-tanya gimana caranya kok nyokap gue bisa survive dari bapak gue meninggal 2009 sampai gue lulus di 2017. Masih gue makan. Padahal dia gak kerja.
kita cuma bergantung sama rumah gue tuh ada 2 garasi Kak, mobil. Jadi itu disewain buat tetangga yang nggak punya mobil. Oh jadi orang sewa parkir 300.000 sebulan. 2 600.000. 600.000. Jadi usaha tuh tempat Iya parkir itu aja. doang 600.000 buat sebulan. Gimana bisa Lu anak hidupin keberapa? gue? Lu Gue satu-satunya? anak kedua. Anak kedua. Ada kakak gue. Cewek Kakak juga? gue masih SMK. Oh. Susah dong minta-minta jajan saat itu. Iya. Tapi alhamdulillah gue bukan tipikal yang ada tren ini enggak. Ya udah cukup aja gitu. Tapi sempet sih ada yang biasanya kan gue di SD tuh punya HP duluan. Iya. Pas Lu ada kan tren. berubah jadinya. Pas ada zaman-zaman BlackBerry. Ya kan? Iya BB nih. Orang-orang udah pada pakai Gemini. Gue masih pakai Nokia E36 apa yang QWERTY gitulah. Yang QWERTY. Terus gue ngerasa kayak orang udah BBM-an. kok udah pada BBM-an ya gitu. Lu masih kok gue belum. Iya. Tapi kayak akhirnya pada saat itu nggak tahu duit dari mana juga nyokap gue beliin BB. Gemini sih, cuma kayak oke. Ya oke lah. Oke Gemini. Tapi biasanya BB tuh lain udah keluar. Ada ini gue telat. Harusnya tuh yang paling tinggi pada saat itu Torch. Oh, udah jauh. Udah jauh gitu Lu kayak. baru pakai Gemini. Akhirnya penyesuaian kan. Yeah. Ternyata enggak. Emang hal-hal kayak gini tidak menentukan pun gue yang seperti apa kok. Gue masih bisa tetap main sama teman-teman gue. Gue nggak dimusuhin. Jadi kayak udah. Ada rasa minder nggak di saat itu? Enggak. Ya itu alhamdulillahnya kalau di sekolah gue setiap upacara tuh bawa dipanggil namanya. Sehingga Mariska kejuaraan taekwondo apa cup terbuka. Jadi gue ya pede aja gue ada prestasi gitu. Ngapain gue harus takut karena persoalan HP doang gitu. Jadi lu bisa pegangan dengan prestasi yang sudah lu bikin. Alhamdulillahnya itu. Iya. Dan alhamdulillahnya juga gue dikelilingin orang-orang baik lah ya. Gue nggak ada di fase yang gue harus ngikutin circle gue yang seperti ini. Circle gue harus roknya span, nggak ada tuh. Harus bajunya ngetat, nggak ada. Gue benar-benar bebas aja lah. Bebas jadi diri gue gitu. Di circle yang gue jalanin gitu ya. Oh gue baru tahu itu. Gue kira jadi udah kaya aja. Lumayan lah yang berada lah gitu. Terus sempet drop. Terus naik pelan-pelan. Dan salut gue sama kakak gue. Karena dia nih sempet jadi tulang punggung keluarga lah. Bener-bener tulang punggung yang kayak. Gue gak tahu sih dia tahu ini atau enggak. Tapi kayak. Gue bener-bener bangga sama sosok kakak gue. Yang ngegantiin. Bokap. Notabene-nya nih dia anak kesayangan. Ini putri kerajaan nih bocah dari kecil cucu pertama, emas apa segala macem. Itu dia kesayangan banget. Tapi gua kira kan bakalan jadi anak manja ya. Tapi ternyata dia nge-switch. Enggak. Gua nih pelindung kalian. Gitu. Udah married tapi kakak? Udah. Lu berarti udah punya keponakan? Udah. Punya 1 mau jalan 2 dia lagi hamil. Nyokap gak married lagi? Gua kan nanya. Mama gak mau nikah lagi apa mak? Gitu kan. Lu kan cakep gitu. Sudah berapa lama bokap meninggal? Lu nanya itu. Oh gua 2 hari katanya. Enggak anjir. Kurang ajar dong banyak. Bapak gue yang ada. Cynthia kampret lu. Dia. Baru 2 hari aja. Baru belum kering tuh kuburan. Udah ditanya. 2 hari. Terus ya udah gue udah gede lah. Ngomongnya juga udah gua lu aja. Kenapa gak nikah lagi mak? Nikah lagi aja sih biar gue punya bapak kan enak gue. Gitu ada yang gitu. Nggak gue males nikah lagi mending gue ngurusin lu pada aja gitu. Padahal gue tahu dia pernah deket sama pelaut. Sama kontraktor. Tapi dia gak cerita sama lu? Enggak. So diem-diem tapi ke gap. So diem-diem tapi ke gap. Ke gap anjir. Ke gap dimana? Di chat kah? Nganterin. Nganterin anaknya sekolah. Oh iya? Terus ya udah, gue sih diem-diem aja. Tapi gak lanjut? Gak lanjut. Oh putus ceritanya. Putus. Ya males juga sih kayaknya emang udahlah gue sendiri aja orang gue ngurus sama anak-anak gue juga udah ngerasa ke-fulfill mungkin ya. Tapi kalau gue pribadi sama kakak gue, udah lu nikah lagi gitu. Biar lu ada temennya. Ini sudah berapa tahun semenjak kepergian bokap? 2009. 2009 lama masih kecil. 15 tahun kali ya kak. Masih kecil lu ya berarti 2009. Tahu nggak itu bokap meninggal saat itu? Tahu. Kejadiannya. Ada perasaan kalau kayak
Ini bokap gue meninggal nih. Ada lah ngelihat gitu, cuma nggak terlalu yang gimana sih. Setelah dikuburin tuh kayak ntar juga besok hidup. Lu mikir gitu. Ntar juga besok ya hidup, santai aja. Untuk sampai saat ini lu masih ada merindukan gak? Gitu kan kita, kalau gua tuh belum sempat bahagian nyokap malah. Iya kan, podcast ini kan baru 3 tahun nih, begini-begini, banyak kerjaan begini. Sebelumnya biasa-biasa aja gua. Jadi ada penyesalan sama gua, aduh anjir kangen gitu. Iya. Tapi kan lu sudah lama nih, masih ada gak sampai sekarang? Kalau dibilang rindu ya pasti ya. Tapi gua coba buat berprasangka baik sama Allah. Kayak kalau bapak gua gak diambil nih, gua gak mungkin ada di titik yang sebahagia ini gitu. Bukan berarti gua mensyukuri kehilangan bokap gua ya. Tapi kalau dia ada pun mungkin ada hal-hal yang Allah hindari gitu. Jadi gua ngerasa ya udah Pak, kepergian lu juga tidak meninggalkan hal-hal buruk untuk gua. Pun cuma luka batin gitu. Yang bisa gua tutupin dengan gua membahagiakan orang tua gua yang lainnya, which is mama gua. Mungkin kalau ada bokap gua gak bisa ngebahagiain nyokap gua nih yang sekarang ini gitu. Itu sih. Potong TikTok guys, tolong kata-katanya barusan itu akan di mana-mana itu aja. Jangan gitu, berat. Waktu dia ngomong gitu anjir, potongan TikTok liriknya di sini nih anjir. Kata-kata gemuruh riuh dari semua potongan TikTok pakai lagu gemuruh riuh. Iya anjir, sekarang banyak begitu. Tepuk tangan dulu dong buat Cynthia Mariska. Satu-satunya cewek yang gue undang ke sini dari banyaknya cowok dan sangat menginspirasi sekali menurut gue. Banyak cewek-cewek yang juga tangguh seperti elu, iya kan? Tapi nggak tahu jalannya seperti apa. Tapi buat teman-teman semua, kita akan support lu semua karena di Roka Roma akan bantu lu dalam proses struggling, berusaha dalam bermusik. Semoga naik ke permukaan. Dan lu semua bisa submit demo lu ke website Roka Roma untuk membuka kesempatan main di Roka Roma Showcase. Jadi ditunggu ya teman-teman semua ya lagu-lagunya. Kalau berani kirim aja. Buat Cynthia Mariska terakhir. Banyak cewek-cewek di sana yang pengen seperti lu. Yang juga punya prinsip seperti lu. Tapi mungkin belum menemukan jalannya. Kasih dong sedikit kata-kata hari ini ke Cynthia. Sejauh ini dari banyaknya hal-hal yang mungkin ngebingungin di perjalanan hidup dan karir gue, kayaknya memegang apa yang gue yakini nih jadi salah satu kunci yang sangat penting untuk ngejaga gue tetap baik di jalannya, ngejaga hubungan yang baik antara gue dengan lingkaran gue atau inner circle gue. Dan menurut gue saran buat kalian, jadi asli, be the best version of yourself. Bebasin rasa lo. Gokil. Sekali lagi. Terima kasih ya sudah mampir ke sini. Sehat selalu. Amin. Dan semoga bisa ketemu lagi. Amin. Insyaallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Kasih Paham Bro minggu ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.